Kalimantan Selatan. Pastinya spesial banget kan ya. Nah, tapi Marge Gainer gak bakal ngejelasin hal ini dong, karena pastinya sekarang kita sudah bersama dengan pegiat UMKM ya, yang tentunya dapat menjelaskan kita tentang tema kita hari ini. Langsung aja kita panggil, ada Bapak Sugiharta. Halo Bapak. Selamat pagi. Selamat pagi. Ya, silakan duduk ya Pak ya. Silahkan. Iya. Apa kabar Pak? Baik, baik. Sehat ya Pak ya? Banyak gimana? Sehat. Silakan duduk Bapak. Duduk dulu Bapak ya. Kita nyuruh duduk ya Pak ya. Makasih. Kita luar biasa sehat sekali ya Pak ya. Tapi jujur aja kadang-kadang dengan banyaknya aktivitas, apalagi juga lagi puasa kita di sini yang ada berempat kan ya. Ini adalah people yang mencari rezeki ya Pak ya. Siang malam tanpa batas ya pastinya. Nah terkadang di usia yang kita seperti ini, walaupun harusnya kita fit ya, tapi dengan banyaknya kegiatan kita pasti berasa lelah Pak. Cepat lelah. Pastinya yang kita konsumsi selama ini cuma suplemen vitamin C dan kita baru menemukan nih hal yang spesial di hari ini, Dar. Betul, ada inovasi lainnya Betul gitu sekali. ya. Dan ini juga lebih ke arah herbal kayak gitu ya Pak. Betul, minuman yang punya manfaat kesehatan. Oke, cocok banget nggak ya Pak buat kita? Cocok banget buat yang kayak mbak-mbaknya, apa mas-masnya yang aktif, aktivitasnya, kesibukannya sangat besar ya, tinggi kesibukannya. Ini kombucha ini bagus juga untuk menjaga daya tahan tubuh. Jadi biar kita tetap fit. Oke, kombucha ya Pak ya. Kombucha. Ini adalah teh ya Pak ya? Betul. Nah pemirsa, jadi produk inovatif kita yang akan dibahas hari ini adalah terkait tentang teh kombucha. Tapi udah pada tahu belum teh kombucha itu apa? Nah, penasaran? betul Itu sekali. kenapa Pak Hatta ada di sini untuk menjelaskannya kepada kita? Benar sekali Pak, kalau misalnya kita tahu kan teh itu cuma teh yang dicelup, lalu ada teh tubruk seperti itu ya. Nah kalau teh kombucha seperti ini, itu emang seperti apa sih Pak? Oke, jadi ya saya coba mengenalkan apa itu kombucha ya. Jadi kombucha itu sebenarnya adalah alternatif minuman probiotik ya, sumber probiotik. Mungkin yang selama ini kita tahu kan sumber probiotik itu dari susu probiotik ya, seperti yogurt. Nah, bedanya yogurt dengan kombucha, kalau yogurt itu fermentasi dari susu, kalau kombucha ini fermentasinya dari teh. Jadi kombucha ini sumber probiotik. Nah, manfaatnya kita minum kombucha itu apa ya? Itu probiotik itu sangat bagus buat kesehatan usus kita. Nah, termasuk juga untuk membantu melancarkan pencernaan. Kan kita makan setiap hari kan, Mbak ya, benar ya? Yang membantu menyerap makanan di dalam usus kita tuh nggak cuma usus, tapi juga bakteri baik yang ada di dalam usus itu. Nah, kita tuh setiap hari itu baik orang sehat maupun orang sakit itu sebenarnya kita butuh konsumsi probiotik. Pertama untuk menjaga, untuk mengisi ulang probiotik yang karena kita kekurangan kan. Yang kedua tuh untuk menjaga keseimbangan bakteri di dalam usus kita. Nah pada saat semua kondisi itu bisa kita penuhi, isi ulangnya terpenuhi, bisa dijaga keseimbangan, maka itu pencernaan kita bisa sehat, pencernaan kita bisa lancar. Dan untuk mempunyai tubuh yang sehat tuh dimulai dari pencernaan yang sehat. Termasuk untuk daya tahan tubuh kita tuh sebenarnya ada di dalam pencernaan kita, di dalam usus kita. Iya, setuju sih ya. Karena kalau misalnya pencernaan kita terganggu juga semuanya kena ya Pak ya. Penyakit juga bakal semuanya muncul, berasa jadi kurang sehat juga ya pastinya Bapak. Teh kombucha ya Pak ya, pasti utamanya terkait tentang pencernaan ya. Karena ini adalah minuman fermentasi ya. Tapi selain itu khasiatnya apa lagi Pak? Jadi selain untuk melancarkan pencernaan, juga untuk meningkatkan daya tahan tubuh, juga untuk mengembalikan energi tubuh ya, maka itu seperti yang aktivitas tinggi ya, pekerjaan ataupun olahraga itu sangat bagus juga konsumsi kombucha. Selain itu juga bagus nih buat wanita yang ingin langsing. Ingin langsing cat gitu ya. Langsung cat. Kita coba berdua Cak. Kalau ingin langsing atau menurunkan berat badan, kombucha ini sangat bagus ya. Bahkan kita di produk kita punya unique selling proposition ya. Si Bonio kombucha ini solusi buat wanita-wanita ingin langsing, sehat, cantik, awet muda tanpa mengalami masalah-masalah pencernaan. Masalah-masalah pencernaan ini seperti susah BAB ya, buang air besar, punya sakit mah, kita kan banyak juga yang mengalami sakit mah, itu juga bisa terbantu dengan kombucha. Dan juga untuk melangsingkan, menurunkan berat badan ya. Buat obesitas sangat bagus juga minum kombucha ini. Oke, berarti bonusnya adalah melangsingkan berat badan ya, melangsingkan badan gitu. Benar sekali, luar biasa nih, banyak sekali ya pemirsa khasiat dari teh kombucha ini dari bahan-bahan alami ya Pak ya. Untuk bahan-bahannya sendiri itu apa aja Pak? Oke, jadi ini saya tunjukkan ya. Ini jadi kombucha ini kan bikinnya tuh dari teh, habis itu dengan Pak, seger banget ya. Ini jam-jam rawan nih, seger banget kelihatannya ya ampun. Salfok kan. Jadi teh ini terbuat dari teh ya, daun teh, gula dan dengan menggunakan
Scooby, ini namanya Scooby atau jamur untuk membantu proses fermentasi. Scooby namanya. Scooby ini adalah simbiosis antara bakteri baik dan ragi baik. Jadi di dalam kombucha ini kita mikroorganisme yang digunakan tuh nggak cuma bakteri tapi juga ada ragi baik. Jadi dari teh, gula tadi kita rebus ya, cara bikinnya direbus. Kemudian pada saat sudah selesai direbus kita dinginkan di suhu kamar ya, udah suhu dingin gitu, baru di Scooby-nya ini sama starternya ini kita masukkan ke dalam toples fermentasi. Kan prosesnya fermentasi kita biarkan selama 7 sampai 14 hari. Setelah itu baru bisa kita panen. Nah, jadi gula dan teh manisnya itu ya, gula dan tehnya itu adalah makanannya si Scooby. Sama seperti kita manusia kan makan nasi nih, untuk buat kita energi tubuh kita. Kalau si bakterinya ini, si Scooby ini makannya tuh ya gula dan teh. Oh, berarti yang difermentasi itu ini awal mulanya gitu ya, Pak? Si gula dan teh fermentasi dengan bantuan si Scooby. Scooby ini apa, Pak? Jadi Scooby ini adalah sebenarnya ini seperti sel selulosa seperti mirip kayak nata de coco ya, biar ada gambaran. Nah, tetapi di dalam Scooby ini adalah isinya itu adalah bakteri baik dan ragi baik. Bakteri baik dan ragi baiknya itulah yang bisa membantu terjadinya proses fermentasi. Kalau misalnya nih Pak, kita pengen bikin aja tanpa ada Scooby, apakah bisa menghasilkan dari kombucha atau nggak bisa. Jadi kan kalau proses fermentasi, definisi fermentasi itu kan untuk pertumbuhan sel. Nah, untuk pertumbuhan selnya itu dibutuhkan mikroorganisme. Ya jadi di dalam hari ini kalau dalam pembuatan kombucha itu mikroorganisme ini disebut dengan Scooby, yaitu gabungan antara si bakteri baik dan ragi baik. Jadi mereka bersinergi nih bekerja, nggak cuma bakteri baik aja, tetapi kalau juga ada si ragi baik yang ikut bekerja dalam proses pembuatan fermentasi kombucha. Tuh pemirsa, berarti kalau pengen bikin kombucha harus memiliki Scooby-nya dulu ya Pak ya. Pastinya. Iya, barangkali kan pengen di rumah gitu, tinggal seduh teh sama gula doang kan, kira-kira didiamin 14 hari. Jadi ternyata tidak seperti itu ya Pak ya. Nah, kendalanya dalam pembuatan kombucha itu memang seperti gampang-gampang mudah atau susah-susah gampang juga bisa dibilang, karena kita harus bisa memastikan dalam pembuatan kombucha ini benar-benar steril. Karena kalau memang nggak steril bisa jadi terjadi cendawan atau jamur. Makanya itu resikonya resiko yang bisa membuat gagal. Maka itu kita harus bisa memastikan dalam pembuatan kombucha ini itu air teh yang kita buat itu benar-benar steril, termasuk pemilihan bahan bakunya juga. Kalau untuk tehnya sendiri Pak, apakah itu harus dari daun teh atau mungkin bisa nih pakai teh celup yang biasanya kita pakai untuk minum teh Pak? Ya, jadi gini ya, untuk daun teh. Ini siapa tahu ya pemirsa di rumah pengen langsung DIY sendiri bikin gitu ya Pak ya? Boleh. Jadi kita sendiri kan kita juga jual Scooby-nya ini kan. Dalam jual Scooby ini artinya kan si konsumennya Borneo Kombucha itu kan kepingin bikin sendiri nih Mbak. Nah, kita selalu bilang nggak harus pakai daun teh, nggak dalam artian daun teh tubruk ya. Itu kita juga bisa menggunakan menggunakan teh celup. Jadi ini praktis. Jadi bisa pakai teh celup atau juga pakai teh tubruk. Jadi buat yang kepingin coba buat sendiri sangat mudah sebenarnya. Cuma nanti kita juga kasih instruksi cara bikinnya yang benar bagaimana. Tapi kalau untuk perbedaan khasiatnya sendiri ada apa tidak Pak? Antara teh hitam dan teh hijau ya misalnya. Yang Bapak bikin sama yang kita bikin yang daun pakai daun teh sama dengan teh celup gitu Pak? Sama aja. Jadi sebenarnya teh yang daun teh sama yang teh celup tuh sama aja hasilnya, nggak ada bedanya. Berarti khasiatnya sama aja ya. Luar biasa pemirsa, ini berarti benar-benar salah satu hal yang sangat mudah tapi juga sulit ya, seperti yang Pak Hatta bilang tadi di rumah. Sulit gitu ya, mudah sulit, tapi ternyata juga bisa dilakukan di rumah asal punya kesabaran yang ekstra ya. Karena harus menunggu 14 hari terlebih dahulu ya Pak ya. Oke Bapak, baik. Kayaknya kita tinggalin dulu deh terkait tentang teh kombucha ini ya. Penasaran banget Pak. Bapak udah berapa lama Pak memproduksi teh kombucha ini? Jadi saya sudah memproduksi kombucha ini sejak tahun 2020. Jadi pada saat pandemik tahun 2020 pandemi Covid ya. Jadi itu salah satu trigger utama kenapa saya memulai usaha ini. Nah, pada saat tahun 2020 ya, bulan Maret 2020 itu terjadi tren kenaikan konsumsi produk fermentasi. Kombucha ini kan salah satu produk fermentasi. Kemudian saya coba pelajari secara ilmiah, kan saya baca jurnal-jurnal ilmiahnya, kenapa sih minuman fermentasi itu bisa meningkatkan daya tahan tubuh. Ternyata di dalam produk fermentasi termasuk kombucha, banyak orang yang belum tahu kombucha ya. Itu atau yang sudah pernah tahu kombucha tapi belum pernah minum. Tapi kalau memang kedepannya kita sudah bisa go nasional kan, itu sudah saatnya juga kita bisa go internasional, karena saya percaya di Indonesia tuh punya keanekaragaman hayati yang nggak ada di luar negeri. Misalnya kayak rempah-rempah itu kan, itu adalah kekhasan yang ada di Indonesia. Jadi itu suatu saat apabila memang kombucha ini udah diterima oleh
sudah bisa diterima oleh sebagian besar masyarakat Indonesia. Sama lah seperti orang Indonesia kalau ditanya yogurt kan sudah banyak yang tahu, Sudah tapi pada kenal, ya? kalau yang di internet di nasional kan masih banyak yang belum tahu apa itu kombucha. Iya, betul sekali. Masih perlu disosialisasikan, dikenalkan lebih dalam lagi ya. Dan pemirsa, kita sudah terhubung kembali ya dengan rekan kita yang ada di Kalimantan Timur. Selamat pagi Erwin. Selamat pagi Erwin. Erwin, selamat pagi. Ya, selamat pagi Mela dan Indah. Apa kabar? Oke, Alhamdulillah baik. Kita baik. sangat semangat ya di sini ya. Cuaca Iya. di Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan sangat luar biasa cerah. Apalagi hari ini kita kedatangan Bapak Hatta ya. Kita udah dikenalkan tentang teh kombucha. Erwin tahu teh kombucha? Iya, pernah mendengar tapi belum pernah nyoba nih. Jadi saya penasaran tadi dengan penjelasan dari Pak Hatta, banyak sekali manfaat dari konsumsi teh kombucha ini ya. Oke, betul sekali Erwin. Nah, kalau dari Kalimantan Selatan hari ini selamat pagi Borneo ada teh kombucha. Kira-kira ada berita apa aja tuh dari Kalimantan Timur? Ya, ada 2 berita seperti biasa akan kami hadirkan. Ini dari Kabupaten Kutai Timur dan Kabupaten Kutai Barat. Yang pasti jangan lewatkan segmen Lintas Borneo, akan kami bagikan informasinya sesaat lagi. Oke, baik. Terima kasih banyak Erwin. Sampai bertemu lagi. Oke, Pak Hatta, ini terakhir ya Pak ya, harapan Pak Hatta nih selaku salah satu pegiat UMKM di Banua kita terkait tentang produk inovatif yang ada di Kalimantan Selatan itu apa Pak? Oke ya, jadi saya merasa pelaku UMKM selama 3 tahun terakhir ini ya, kita struggle kita, perjuangan kita ini kan jungkir balik juga untuk mengenalkan kombucha. Menurut saya stakeholder yang ada di Kalimantan Selatan atau Banjarmasin ya, mulai dari akademisi, pemerintah, komunitas ataupun investornya harus bantu ya kalau ada yang inovasi seperti ini, apalagi kita produk-produk inovasi yang berusaha mengangkat kearifan lokal kearifan lokal yang ada di Banjarmasin atau Kalimantan Selatan, kita harus didukung karena kalau enggak bisa jadi kita susah untuk berkembang menjadi lebih besar. Padahal kita tahu kan produk-produk seperti ini bisa menimbulkan multiplier efek ya. Seperti bahan baku kan kita bisa menggerakkan roda-roda ekonomi yang ada di pasar tradisional. Dan ini udah pasti kalau untuk meningkatkan standar kesehatan ini produk juga sangat bagus. Bahkan satu kota atau satu provinsi apabila bisa menyediakan produk minuman organik, sebenarnya kota atau provinsi itu sudah naik kelas. Oke, luar biasa. Luar Terima biasa kasih ya. banyak ya Pak Hatta yang sudah berkunjung di Selamat Pagi Borneo. Kita doakan pemirsa tentunya semoga ke depannya UMKM yang ada di Banua kita Kalimantan Selatan semakin maju dan pastinya semakin banyak lagi produk inovatif lainnya yang ada di Banua kita ya, Indar ya. Pemirsa, kita akan kembali lagi usai jeda yang satu ini, tetap bersama kami dalam Selamat Pagi Borneo. Terima kasih Pak Hatta. Terima kasih banyak Pak. Minta foto ini boleh ya? Iya, bisa. Jadi saya minum ini rasanya segar. Rasanya asam-asam ya Pak. Asam-asam gitu ya, tapi segar. Jadi asamnya nggak terlalu asam, manisnya juga nggak terlalu manis. Rasanya enak, fresh, pokoknya the best banget. Dan kombucha ini benar-benar banyak banget manfaatnya. Itu bikin kamu sehat, pencernaan kamu lancar. Karena ini antioksidannya tinggi banget, jadi bisa bikin kita awet muda. Nah, minum ini pencernaan saya merasa pencernaan saya lancar. Karena ini sangat bagus untuk kesehatan usus dan juga membantu metabolisme tubuh kita juga. Itu menunjang untuk yang pengen langsing. Secara tidak langsung Anda sebenarnya menyiapkan branding untuk kota Banjarmasin ke depan. Ini bermainnya sudah di level inovasi yang paling tinggi.
kombucha yang dari Borneo menurut aku wow untuk memulai bisnis kombucha di Kalimantan ya. Maksudnya itu kan harus mengedukasi masyarakat gitu. Jadi biasanya itu minumannya emang kombucha. Jadi pada saat tahu wah ada yang lokal dari Kalimantan pula, aku lumayan bangga sekali.